saudaraku, melakukan firman Allah berarti menuruti firman Allah. Bagaimana kita bisa menuruti firman Allah atau melakukan firman Allah jikalau kita tidak suka baca firman Tuhan? Ini yang Allah mau. Bahwa kita mendengar firman Allah dan kita berusaha melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu tidak berat. Karena ada Tuhan Roh Kudus dan kuasa firman Allah yang akan memampukan orang yang mau melakukan firman Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ketika kita melakukan firman Allah, ketika kita membaca, merenungkan, dan berusaha melakukan firman Allah, maka disitulah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Dan kita tahu dan kita yakin dan kita mengimani bahwa ada Allah bersama dengan kita. Sehingga kita tidak takut, kita tidak gentar menghadapi situasi, keadaan. Karena apa? Dikatakan tadi, kita ketahui bahwa kita ada di dalam Tuhan. Orang yang melakukan firman Allah lah yang menyadari, yang mengimani, dan yang meyakini bahwa dia ada di dalam Tuhan. Ketika kita tidak melakukan firman Allah, bagaimana mungkin kita katakan aku ada di dalam Tuhan? Maka dikatakan di sini bahwa kita pendusta, kebohongan, dan kebenaran tidak ada pada kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka saudara dikasih oleh Tuhan. Bagi jemaat IKI Medan dan saudaraku seiman dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus dimanapun berada, mari baca Alkitab. Kemarin saya mencari barang, yaitu televisi untuk LCD di gereja. Saya cari second, karena kalau beli baru lengang asuh belum sanggup. Maka saya lihat ada satu dijual, TV LCD. Tahukah saudara, ketika saya lihat postingan itu, karena handphone itu ada di depan saya, tidak bisa saya tunjukkan, tapi nanti bisa saya bagikan kepada kita. Ganjal-ganjal TV-nya itu mungkin orang-orang yang kos. Itu ganjal-ganjal TV-nya dia buat itu Alkitab. Sedih hati ini. Ini pasti orang Kristen, saya pikir. Alkitab dibuat ganjal TV supaya TV-nya itu duduk dan stabil. Maka dia buat Alkitab ini, dia buatlah ganjal TV-nya seperti ini. Saya tidak tuduh saudara. Ini di mana kita buat? Di lemari kah? Di tempat tidur kah? Baca. Sebab Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, di dalam kita. Maka mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerima. Maka tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita itu adalah satu kesatuan. Itu nggak bisa kita bilang aku sudah tinggal dalam Tuhan Yesus, tapi kedaginganku nggak bisa kutolak. Nonsen, butuh. Sebab firman Tuhan tadi katakan bahwa orang yang tinggal di dalam Dia itu adalah orang yang mau supaya firman Allah itu tinggal di dalam dia. Sehingga dikatakan di sini, engkau tahu bahwa Allah di dalam engkau. Ini yang Tuhan kehendaki. Bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah ketika kita mau mencintai firman Allah, sama seperti ketika kita menulis surat cinta kita kepada teman kita, pacar kita. Kita selalu rindu untuk membacanya, tetapi setelah menikah disimpan, bahkan dibakar. Seringkali kan kehidupan kita begitu. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus awal-awal, luar biasa, baca Alkitab sampai selesai, baca lagi, ibadah, KKR, entah kemana-mana. Tapi setelah hidup di dalam Kristus, udahlah, biasa saja. Mari saudara, kita kasihi Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita.
Paskah ini menunjukkan kepada kita di tengah-tengah situasi keadaan yang luar biasa melanda dunia, bukan hanya Indonesia. Adakah darah Kristus di rumah saudara? Yang menutup bungkus, yang memagari, yang membentengi saudara, supaya maut itu tidak sampai kepada saudara. Adakah firman Allah dikumandangkan di rumah-rumah kita, bahwa kita mendengar suara Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan? Sanggup atau tidak sanggup? Kita harus sanggup karena Tuhan beserta dengan kita. Tapi ketika kita jatuh, maka ada Roh Kudus yang akan membuat kita tidak sampai tergeletak. Karena firman Allah akan menguatkan dan meneguhkan saudara untuk taat. Maka mulai sekarang mari kita rajin baca firman Tuhan. Mari kita rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Ketika dia menggantikan Musa, maka Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka kemana engkau melangkah, itu akan menjadi keberhasilan. Tempat engkau berhasil. Yang terakhir, yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukti kita mengasihi Allah. Bukan kasih palsu, bukan cinta palsu. Tetapi kasih yang sungguh dalam hidup kita. Mari kita lihat ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-6. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan di ayat 6 dikatakan di sini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mungkin ini berat, saudara. Untuk kita menikmati kehidupan kekal, hidup selama-lamanya, maka kita harus beriman, percaya kepada Kristus. Tetapi tidak hanya percaya, tidak hanya baca, tidak hanya renungkan firman Allah, tetapi kita harus berusaha berjuang untuk hidup seperti Kristus. Wajib sama hidup seperti Kristus. Kenapa kita lemah? Kenapa kita nggak kuat? Kenapa kita nggak bisa seperti Kristus? Nggak bisa lepas dari keinginan daging, tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Karena apa? Karena kita belajar kepada dunia. Karena kita memberikan hidup kita diikat oleh dunia. Tetapi saat ini Tuhan mau katakan, jika kita mau hidup sama seperti Kristus, maka kita harus belajar pada Kristus. Bagaimana caranya kita belajar kepada Kristus? Maka jadikan Kristus itu guru dalam hidup kita. Jadikan Kristus itu Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Kristus itu penguasa dalam hidup kita. Bukan kita yang menjadi penguasa sehingga kita sesuka hati kita menghakimi orang lain, sehingga kita menilai orang lain. Nyatakan kasih itu kepada orang lain, bukan penghakiman. Yang kedua, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Biarkan firman itu melekat pada kita. Dan yang ketiga, belajar kepada Kristus. Ingat, pandang Tuhan Yesus. Jadikan dia guru dalam hidup kita. Jadikan dia teladan dalam hidup kita. Kalau dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 17, lakukanlah segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Kolose pasal 3 ayat 23 juga katakan, baik apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah semua itu sama seperti untuk Tuhan. Berarti kita harus mengarahkan segala aspek hidup kita itu tertuju pada Kristus. Orang yang di luar dari Kristus, orang yang di luar daripada Tuhan Yesus, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya orang di dalam Kristus lah yang akan sanggup untuk melakukan segala perkara di dunia ini. Saya tidak mengatakan sahabat-sahabat teman-teman saya yang sudah gugur karena COVID-19 adalah orang yang terkena kutuk. Tetapi saya mau katakan bahwa kalaupun saya mati, kalaupun saya hidup, maka hidup saya bagi Kristus. COVID-19 bukanlah sesuatu yang menakutkan dan bukan cara alat untuk kita juga menghakimi orang lain. Tetapi ketika ada teman saudara kita yang mengalami musibah dan bahkan sampai kematian merenggut hidupnya, maka itu adalah peringatan bagi saudara dan saya
bahwa siapapun bisa terimbas, siapapun bisa terkena. Pangeran Charles, kerajaan Inggris, itu pun bisa kena COVID-19. Staf kerajaan Malaysia, itu pun bisa kena COVID-19. Wali kota, bupati, siapapun bisa kena COVID-19. Ini membuktikan bahwa tidak ada jabatan, tidak ada batasan, tidak ada uang atau apapun yang dimiliki yang bisa membuat manusia tidak terkena penyakit ini. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang engkau alami, itu atas seizin Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita. Hanya bersama dengan Tuhan Yesuslah kita bisa melakukan segala perkara. Jadikan Tuhan Yesus guru kita. Jadikan Tuhan Yesus teman sahabat kita dalam mengambil setiap keputusan, dalam mengambil setiap tindakan-tindakan kita, dalam melangkah dalam usaha pekerjaan rumah tangga kita, dalam mendidik anak-anak kita. Apapun itu, orang lain harus tahu bahwa kita punya guru, yaitu Yesus Kristus. Orang lain harus tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus. Sebab untuk itu kita dipanggil bahwa sungguh kita mengasihi Dia. Jangan takut, jangan malu. Jangan ragu untuk menyatakan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Sebab hanya ada di dalam Kristuslah kekuatan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Maut telah dikalahkan. Untuk apa kita takut kematian? Tetapi bukan berarti ketika kita tidak takut kematian, maka kita tidak taat sama pemerintah. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Maka kita pun harus taat sama aturan yang dilakukan, yang diterapkan oleh pemerintah kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita di minggu terakhir bulan Maret ini. Dan beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan April, dan minggu depan bulan April, dan mungkin minggu-minggu di mana kita akan merayakan Paskah. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, dalam situasi keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi. Jangan cari keuntungan di tengah-tengah penderitaan orang lain. Bahkan tanya teman kita, tanya sahabat kita, tanya saudara kita, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Tadi malam saya mengunjungi salah satu jemaat IKIMED. Saya tanya mereka, sehat semua? Ya puji Tuhan sehat bang, katanya. Melali si kurang, balik bang. Maka ini besok dan seterusnya. Tugas gereja memantau untuk menyatakan kasih kepada orang lain, kepada saudara seiman, kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak ada dendam, tidak ada akar pahit, tidak ada kemarahan dalam hati kita. Kalau masih ada akar pahit, masih ada dendam dalam hati saudara, dan kita bilang, aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak mampu mengampuni dia Tuhan, aku nggak sanggup, sakit kali Tuhan, sakit, kita bilang. Maka minta supaya Tuhan Yesus akan memampukan saudara untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni saudara, mengasihi saudara dan saya. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam Dia dan firman-Nya itu tinggal dalam kita. Itu sejalan. Tidak bisa kita katakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi aku nggak bisa lakukan firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Dia, maka kita harus menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, yang berusaha untuk melakukan firman Allah. Hai bapak-bapak, hai anak-anak, hai ibu-ibu, hai anak-anak muda, carilah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam, dan lakukanlah itu setiap melakukan firman Tuhan, supaya berkat Allah tercurah atas kita. Dan yang terakhir, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kita harus serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Jadikan Yesus sebagai Tuhan guru kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Jadikan Tuhan Yesus, libatkan Dia senantiasa dalam setiap kehidupan kita.
Pandang dia senantiasa, ingat dia selalu, dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita, dia ada bersama dengan kita sampai akhir zaman. Ini yang Tuhan Yesus katakan bagi kita. Jadi saudaraku, semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini bukanlah suatu kebetulan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan mau katakan, aku mengasihi engkau. Aku mau bersama dengan engkau. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, apalagi yang harus kita khawatirkan? Apalagi yang harus kita takutkan? Berbaliklah. Berbaliklah kepada jalan Kristus. Dengan mengasihi, dengan mengampuni, dengan menyatakan kasih kita kepada orang lain, dengan memaafkan, dengan meminta ampun, minta maaf, bahkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Dan yang ketiga, libatkan Tuhan Yesus, belajar kepada sosok guru kita. Jadikan dia guru, jadikan dia Tuhan, jadikan dia sahabat. Ambil setiap tindakan, ambil setiap keputusan dengan melibatkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kalaulah kami sering mengatakan bahwa kami adalah umat Tuhan, umat yang mengasihi Engkau, maka harus ada tanda-tanda bahwa kami adalah umat Tuhan, yaitu firman Allah, kasih Allah, dan Kristus yang diam di dalam kami, nyata dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Biarlah tanda-tanda itu Bapa terlihat dan nyata dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pendidikan, sekolah, anak-anak kami, bahkan dalam pelayanan gereja Tuhan, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman. Kuatkan, teguhkan kami Bapa dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, mari kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada yang telah mati dan yang telah dibangkitkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tetapi karena situasi keadaan seperti ini, jika saudara terbeban untuk memberikan persembahan, maka saudara bisa mengumpulkan persembahan itu dan mengantarkannya ke gereja masing-masing. Pada jemaat GKI Medan mungkin nanti bisa serahkan ke bendahara untuk minggu depan atau minggu yang sekali lagi kapan kita bisa bertemu. Dan seterusnya kita akan melanjutkan kepada doa syafaat. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota di mana kita berada, untuk gereja-gereja Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk dunia, bahkan negara-negara yang mengalami hal yang luar biasa, tingkat kematian yang paling tinggi, yaitu di Italia, di Amerika, Spanyol, Iran. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah, bahkan menghentikan, dan kalaupun Tuhan izinkan ini, biarlah Tuhan menguatkan umat Tuhan di seluruh dunia untuk berbalik, untuk kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk semua yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk dunia, untuk bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk Italia, kami berdoa untuk Spanyol, kami berdoa untuk Amerika Serikat, kami berdoa untuk Iran. Bahkan dunia-dunia dimanapun Bapa yang mengalami musibah bencana COVID-19, Tuhan Yesus bilang Kau jamah, terlebih anak-anak Tuhan. Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang meneguhkan, terlebih yang terpapar, yang terkena virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami rindu Bapa, pemulihan terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, bahkan kota Medan, dari Serdang Langkat, Kabupaten Karo, bahkan Indonesia,
Tuhan Kau jamah. Terlebih anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hambamu juga yang terpapar, bahkan yang sudah Tuhan panggil, biar Engkau hiburkan keluarga. Dan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami semua umat Tuhan, supaya kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan tubuhkan kami. Dengan peristiwa yang terjadi saat ini Bapa, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan dunia mengalaminya, biar kami menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri, dan kami mohon ampun Bapa. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesombongan kami, keangkuhan kami. Jika selama ini kami memandang rendah orang lain, jika selama ini mungkin kami sulit mengampuni dan memaafkan orang lain, jika selama ini mungkin yang menguasai kami kedagingan kami, hati kami, pikiran kami, jika selama ini juga Tuhan Yesus bukan Engkau yang kami andalkan, bukan Engkau yang kami libatkan dalam kehidupan kami melekat pada dunia yang mau hancur dan hilang ini, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Ampuni keluarga-keluarga kami, ampuni gereja-gereja Tuhan, ampuni anak-anak Tuhan dimanapun berada, terlebih gereja Injili Karunia Indonesia Jemaat Medan di tempat ini. Tuhan Kau memberkati, Kau mengurapi kami. Tuhan, kami rendahkan diri kami. Kami mohon ampun kepadamu Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, pribadi-pribadi kami, ketidaktaatan kami, keangkuhan kami, mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, jamah setiap umat-Mu, berkati setiap umat-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Biar sungguh Bapa, lawatan kuasa Allah, pemulihan daripada Tuhan terjadi bagi setiap orang yang terpapar virus Corona atau COVID-19, terlebih anak-anak-Mu Tuhan, terlebih hamba-hamba-Mu Bapa. Berikan hikmat kekuatan bagi pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, bahkan menteri-menteri kabinet semua, bahkan aparat TNI, Polri. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang memagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari COVID-19 sehingga mereka bisa memimpin, menjaga bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati gereja Tuhan, gereja Injili Karunia Indonesia, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Satukan kami Bapa untuk bersehati, bergandengan tangan bersama untuk bangsa dan negara kami, untuk berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan, jemaat GIKI Medan. Tuhan Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada, yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang mereka hadapi. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang memiliki beban pergumulan persoalan diangkatkan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah darah Tuhan Yesus mengalir dalam setiap rumah mereka. Darah Tuhan Yesus, kuasa Allah melingkupi setiap rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan hikmat, berikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk bisa mengantisipasi, menjaga diri kami, keluarga kami, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, sehingga kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati aktivitas kami 1 minggu ke depan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kami untuk bisa kembali bertemu minggu depan di tempat ini, Tuhan berkati. Kalaupun tidak Tuhan, kami yakin percaya atas izin Tuhan, dan Tuhan punya rancangan, Tuhan punya cara untuk kami tetap beribadah. Sebab tidak ada waktu, bahkan apapun yang bisa membatasi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau Bapa. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. 1 minggu ke depan, biar berkat kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib menyertai kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja ini memancarkan kemuliaan Tuhan, kasih Allah nyata lewat pelayanan, lewat kehidupan, lewat apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita katakan, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi engkau dan rindu memberkati engkau. Oleh karena itu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, yang menyinari engkau senantiasa dengan wajah-Nya yang penuh kasih,
Dan diberkatilah engkau dengan berkat kasih karunia dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Damai sejahtera. Salam Kristus Yesus beserta kita. Amin.